Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Finca Suarsono, mahasiswi Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah riset keuangan digital. Di sini saya akan mereview dari jurnal yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan dengan performa keuangan sebagai variabel mediasi. Selanjutnya pada rincian jurnal atau penelitian ini ditulis oleh Will Andila Darniati dan Rosa Virginia Dara Aprili serta Wahyu Tri Nurhayati. Judulnya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu Pengaruh Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan dengan performa keuangan sebagai variabel mediasi. Penelitian ini atau jurnal ini dipublikasikan pada Jurnal Keuangan dan Perbankan volume 19 halaman 95-104. Tanggal terbit jurnal yaitu tanggal 2 Juni 2023. Selanjutnya kita akan mulai pada bagian abstrak. Good Corporate Governance atau disingkat GCG merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan dan stabilitas perusahaan. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pengaruh GCG terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel mediasi. Dengan merujuk pada penelitian Darniati et al. Yaitu tahun 2023 pada Bank KBMI 3 dan KBMI 4 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Metode penyusunan makalah ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif analitis terhadap hasil penelitian kuantitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan GCG tidak secara langsung meningkatkan nilai perusahaan, namun berpengaruh melalui kinerja keuangan sebagai variabel mediasi. Kata kunci pada makalah ini atau pada jurnal ini yaitu ada Good Corporate Governance, ada nilai perusahaan, kemudian kinerja keuangan, kemudian perbankan, dan KBNI. Kemudian pada bab pendahuluan, saya akan membacakan bab pendahuluan ini. Industri perbankan Indonesia menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi, dan ketidakpastian ekonomi. Nilai perusahaan menunjukkan prospek dan kemampuan perusahaan dalam menciptakan kesejahteraan bagi pemegang saham. Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan nilai perusahaan termasuk sektor perbankan. Otoritas Jasa Keuangan mengelompokkan bank dalam KBMI 1-4 berdasarkan modal inti. KBMI 4 minimal modalnya yaitu 70 triliun. Saham bank KBMI 4 sempat turun pada pertengahan tahun 2021 seiring koreksi IHSG. Nah, regulasi dari GCG perbankan diatur oleh POJK nomor 55 /POJK-03 tahun 2016 dan OJK nomor 13 SEOJK-03 tahun 2017. Penelitian ini sebelumnya menunjukkan hasil berbeda-beda tentang pengaruh GCG terhadap nilai perusahaan. Ada yang positif dan ada yang negatif. Kemudian kita masuk ke bab pembahasan, yaitu tinjauan teori dan konsep utama. Nah, teori yang pertama yang digunakan adalah teori keagenan, yaitu hubungan kontrak antara prinsipal atau pemegang saham dan agen atau manajemen. Nah, konflik sering terjadi karena perbedaan tujuan dan asimetri informasi. Dan Good Corporate Governance atau disebut GCG berfungsi mengurangi konflik melalui pengawasan dan pengendalian. Kemudian selanjutnya pada teori sinyal. Ini perusahaan memberikan sinyal kepada investor melalui informasi keuangan maupun non-keuangan. Nah, tujuan teori ini untuk mengurangi asimetri informasi agar investor lebih yakin. Kemudian teori yang ketiga ada konsep dari Good Corporate Governance atau disingkat GCG.
GCG adalah sistem pengaturan dan pengendalian perusahaan agar seimbang antara kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Prinsip utama dari GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Pihak internal GCG yaitu RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, ada Dewan Komisaris, Direksi. Kemudian pihak eksternal yaitu ada dari pihak regulator, terus kemudian pihak investor. Pengukuran GCG perbankan yaitu nilai komposit self-assessment dari OJK. Kemudian teori dari kinerja keuangan. Kinerja keuangan ini kan menunjukkan kemampuan dari perusahaan untuk menghasilkan laba dari aset yang diukur dengan bisa return on asset adalah yang laba bersih setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Kemudian pada teori dari nilai perusahaan di sini menggambarkan persepsi pasar terhadap prospek perusahaan diukur dengan menggunakan proxy Tobinski, yaitu dengan rumus EMF plus D dibagi TA. EMF ini dari nilai harga sahamnya dan jumlah saham yang beredar. D itu dari total liabilitas atau kewajibannya dibagi TA dari total asetnya. Kemudian pada bab metodologi dan hasil statistik, pada penelitian ini menggunakan objek penelitian yaitu Bank KBMI dan KBMI 1 dan KBMI 4 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian yang digunakan yaitu tahun 2017 sampai 2021. Populasi pada penelitian ini yaitu ada 45 bank dengan menggunakan teknik sampel proportive sampling. Oke, selanjutnya kita masuk ke hipotesisnya. Hipotesis yang pertama ada good corporate governance berpengaruh positif terhadap performa keuangan. Di sini pengembangan hipotesisnya itu teori agensi yang menyebutkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik akan meminimalisir konflik of interest yang akan berpengaruh pada performa keuangan. Sehingga apabila dalam suatu perusahaan terdapat konflik of interest, maka diyakini kurangnya peran tata kelola perusahaan dalam mengatasi hal tersebut, sehingga dapat berdampak pada performa keuangan perusahaan. Dan sebaliknya, apabila tata kelola perusahaan yang baik, maka akan meminimalisir konflik of interest. Kemudian hipotesis yang kedua ada good corporate governance berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pengembangan hipotesisnya yaitu dalam teori sinyal dijelaskan bahwa nilai perusahaan dapat ditingkatkan dengan mengirim sinyal ke pihak eksternal melalui pelaporan informasi terkait kinerja keuangan perusahaan untuk meminimalkan ketidakpastian prospek bisnis di masa depan. Dengan memaksimalkan nilai perusahaan merupakan tujuan utama sebuah perusahaan. Dengan penerapan good corporate governance yang baik dalam sebuah perusahaan diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan perusahaan dapat mencapai tujuannya. Penerapan GCG ini akan mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan. Kemudian hipotesis yang ketiga ada performa keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dalam pengembangan hipotesisnya, yaitu performa keuangan perusahaan akan berpengaruh pada nilai perusahaan. Apabila suatu perusahaan menunjukkan performa keuangan yang baik, maka akan menaikkan nilai perusahaan, dan sebaliknya, apabila perusahaan menunjukkan performa yang buruk, maka akan menurunkan nilai perusahaan. Teori sinyal menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki performa keuangan yang baik akan menunjukkan sinyal kepada publik atau pasar sehingga akan mendorong investor menanamkan modal di perusahaan. Return on asset digunakan untuk mengukur performa keuangan. Apabila return on asset tinggi, maka laba yang dihasilkan perusahaan juga akan tinggi. Hal itu dapat berdampak pada naiknya nilai perusahaan karena tingginya return on asset menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan asetnya secara efisien, diprediksi akan memberikan keuntungan bagi para investor. Kemudian hipotesis yang keempat, performa keuangan memediasi hubungan good corporate governance terhadap nilai perusahaan. Penerapan good corporate governance yang baik dalam sebuah perusahaan merupakan salah satu bentuk sinyal positif kepada pihak eksternal. Menurut
teori sinyal, suatu informasi dapat dijadikan petunjuk bagi investor mengenai bagaimana manajemen melihat prospek perusahaan. Selain melihat dari penerapan GCG, informasi dari performa keuangan perusahaan juga diharapkan dapat menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki manajemen yang baik serta telah melakukan kegiatan secara transparan. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil dari pengujian hipotesis. Dari hipotesis yang pertama yaitu good corporate governance terhadap performa keuangan melalui return on asset memiliki koefisien yaitu negatif 0,005, 016, terus probabilitas 0,0217 dengan hasil berpengaruh negatif dan 1 ditolak. Dan hipotesis yang kedua ada good corporate governance terhadap nilai perusahaan dengan proksi Tobinski itu memiliki koefisien minus 0,079176 dengan probabilitas 0,0875. Hasilnya tidak signifikan dan H2 ditolak. Kemudian hipotesis yang ketiga ada kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan memiliki koefisien 11,12905 dengan probabilitas 0,0002 dengan hasil signifikan dan H3 diterima. Kemudian hipotesis yang keempat ada good corporate governance terhadap nilai perusahaan dengan variabel mediasi ROA dengan memiliki probabilitas 0,000043 dengan hasil signifikan dan H4 diterima. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama ada penerapan good corporate governance berpengaruh negatif terhadap performa keuangan. Dan yang kedua ada penerapan good corporate governance tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga performa keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan yang keempat performa keuangan mampu memediasi pengaruh penerapan good corporate governance terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya berikut daftar pustaka dari makalah ini. Selanjutnya sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.